Perang Korea adalah salah satu konflik terbesar di Asia setelah Perang Dunia II, dimulai pada tanggal 25 Juni 1950 saat pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan. Perang ini membelah semenanjung Korea yang sebelumnya satu bangsa menjadi dua negara yang saling bertentangan, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok bergerak cepat menuju ibu kota Korea Selatan, Seoul. Dalam hitungan hari, pasukan Korea Utara mendominasi sebagian besar wilayah Korea Selatan. PBB merespon dengan cepat, membentuk aliansi militer untuk membantu Korea Selatan. Mayoritas pasukan datang dari Amerika Serikat yang khawatir akan menyebarkan komunisme di Asia. Salah satu titik balik penting dalam perang ini adalah pertempuran Incheon. Dengan strategi berani yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, pasukan PBB berhasil merebut kembali Seoul dan mendorong pasukan Korea Utara kembali ke utara. Namun, setelah pasukan PBB mendekati perbatasan Tiongkok, sekitar 300.000 tentara Tiongkok bergabung dalam perang untuk mendukung Korea Utara. Konflik semakin meluas dan memasuki fase yang sangat brutal. Perang terus berkecamuk selama 3 tahun dengan jutaan korban jiwa di kedua belah pihak. Setelah perundingan panjang, gencatan senjata ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953, tetapi tanpa perjanjian damai. Ini membuat Korea secara teknis tetap dalam keadaan perang hingga saat ini. Hingga kini, perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan dijaga ketat di sepanjang zona demilitarisasi atau DMZ, salah satu perbatasan terketat di dunia. Warisan Perang Korea masih terasa hingga saat ini, membentuk hubungan politik dan keamanan di kawasan Asia Timur. Perang Korea bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi sebuah peringatan akan konflik ideologi yang dapat memisahkan bangsa. Meskipun kedua Korea telah berupaya merajut perdamaian, bekas luka perang ini masih membayangi perjalanan mereka hingga hari ini. Masa demi masa, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan agak membaik, seperti dilakukannya gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953, momen di mana presiden dari Korea Selatan dan Amerika menginjakan kaki di wilayah Korea Utara pada tahun 2018, serta dibangunnya menara reunifikasi di Pyongyang, Korea Utara, yang dibuat pada masa Kim Jong-il. Beberapa kejadian tersebut berhasil membuat harapan untuk kedua negara kembali untuk berdamai. Namun, naasnya pada masa sekarang, Kim Jong-un selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Korea Utara menghancurkan menara reunifikasi yang telah dibangun dan hubungan dengan Korea Selatan semakin memburuk, hingga terlihat seperti mustahil untuk kedua negara tersebut bersatu kembali. Selama Perang Korea, yaitu antara tahun 1950 sampai tahun 1953, Kim Man-ri dan Kim Il-sung memegang peranan penting dalam menentukan masa depan semenanjung Korea. Sebagai Presiden Korea Selatan, Lee memimpin perlawanan terhadap invasi pasukan Korea Utara yang dipimpin Kim Il-sung pada tanggal 25 Juni 1950. Invasi tersebut awalnya berhasil merebut sebagian besar wilayah Korea Selatan, termasuk Seoul, sehingga mendorong Ri untuk meminta bantuan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Intervensi pasukan internasional di bawah Komando Jenderal Douglas MacArthur berhasil membalikkan keadaan. Namun, Ri dikenal sebagai pemimpin yang keras kepala dan kontroversial. Misalnya, dengan membebaskan ribuan tahanan politik tanpa berkonsultasi dengan sekutunya, serta menolak gencatan senjata. Karena ia berambisi menyatukan Korea melalui kekuatan militer. Di sisi lain, Kim Il-sung melancarkan perang dengan tujuan menyatukan Korea di bawah pemerintahan komunis dengan dukungan Uni Soviet dan Cina. Ketika pasukan PBB mendekati perbatasan Korea Utara dan Cina, Kim meminta bantuan besar-besaran dari Cina, yang kemudian mengirim pasukan untuk membantu Korea Utara dan memaksa perang kembali ke posisi buntu di sekitar paralel ke-38. Selama konflik, Kim memperkuat propaganda untuk mendukung perjuangan Korea Utara dan menjalin hubungan
hubungan erat dengan Uni Soviet serta Cina guna memastikan dukungan militer dan ekonomi. Perbedaan visi antara Ri yang berjuang mempertahankan sistem demokrasi anti-komunis dengan dukungan Barat dan Kim yang menginginkan penyatuan Korea di bawah ideologi komunis mengakibatkan konflik berkepanjangan yang memperkuat pembagian Korea hingga hari ini.